Halo semua, kembali lagi bersama saya Andrew Ardianto, Direktur Utama Jawa Powers Indonesia, dan kita kembali di JRP Podcast. Dan sebagaimana biasanya, podcast ini bertujuan untuk mengajak kita semua sama-sama memiliki cara pandang dan perspektif yang benar terhadap berbagai situasi yang terjadi di sekeliling kita. Dan harapan kami adalah podcast ini bisa membawa kalau bahasa zaman sekarang, vibe-vibe yang menyenangkan buat Anda, memberikan insight-insight buat Anda. Dan as always, kita selalu mengundang narasumber-narasumber yang kami melihat ada banyak cerita yang bisa kita gali, ada banyak cerita yang kita bisa pelajari dari kehidupan mereka, dan ada pembelajaran-pembelajaran dari kehidupan mereka. Dan hari ini saya bertemu dengan seorang anak muda yang saya kenal sudah kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan one thing that I like from her adalah saya selalu menyukai waktu ketemu dia, vibe-nya itu menyenangkan banget, dan vibe-nya itu like she's the type of person yang kalau Anda ketemu dengan orangnya itu bring brightness to your day gitu ya. Jadi bikin hidup Anda jadi lebih ceria, lebih cerah gitu kan. Kenapa? Karena vibe-nya menyenangkan sekali. Dan menariknya kita akan ngobrol sama-sama mengenai perjalanan hidup dan karirnya, bagaimana dia mengembangkan dirinya. Dan hari ini ada bersama-sama dengan saya, Demi Larasati. Halo, terima kasih sudah saya boleh di sini. Jadi udah terang belum lightingnya? Udah terang gitu kan. Nah itu ya. Oke, Demi boleh cerita sedikit, boleh perkenalkan diri lebih dalam mengenai apa yang sedang Demi kerjakan dan saat ini gitu ya. Halo, saya Demi Larasati. Saat ini saya menjabat sebagai CEO. Saya punya company di bidang advertising yang sudah jalan dari tahun 2015. Okay. And apart from that, I'm a mom of two. I have two boys, seorang istri. Ya. Udah laku ya guys. Apa aja lah, semua bisa. Ya. Oke. Gitu. So far itu kegiatan saya. Jadi kerja dan juga ngurusin family. Oke, baik. This is very interesting gitu kan. Kita mulai dari mungkin awal-awal perjalanan karir Demi ya. Karena saya ketemu dengan Demi pertama kali adalah pada waktu di sebuah acara, dan Demi pada saat itu menjadi seorang penyanyi. Penyanyi remaja, dan secara spesifik mungkin penyanyi lagu rohani. Those days gitu ya. Tapi justru gini, menariknya adalah bagaimana perjalanan karir Demi dari masa itu sampai kemudian Demi bisa sekarang menjadi seorang CEO, seorang entrepreneur, gitu ya, woman entrepreneur gitu kan. Boleh cerita sedikit? Wah, panjang ya. It's okay. All good. Being a singer was 20 years ago. Yeah. Dan like 20 years, cerita sedikit. Boleh. Kalau ngomongin secara singkatnya, 1 jam sendiri. Iya. It's all, kalau ngomongin pekerjaan ya, sebenarnya it all started when I was a kid. Jadi waktu kecil untuk membantu perekonomian keluarga itu dari kecil udah kerja gitu. Kerjanya apa? Started dari nyanyi di jadi wedding singer gitu. Terus itu umur berapa tuh kira-kira berarti? Umur berapa ya? SMA mungkin. SMA udah sempat gitu. Oke. Enggak, dari yang lebih awal lagi jadi model. Itu paling gampang kan, kan? Ya, paling kid model ya? Iya, kid model, ya. Model di Malang sih. Di kota Malang kelahiran saya. Jadi model waktu itu lagi berkembang banyak distro. Oh my god, those days. Distro. Nah, jadi model-model seperti itu. Terus sempat juga jadi wedding singer, jadi penari juga, dancer untuk tari tradisional. Waktu kecil saya punya penari Jawa. Udah gede saya sempat belajar tari tradisional Cina dan manggung untuk kesenian-kesenian seperti itu. Terus waktu kuliah, waktu SMA saya ikut lomba nyanyi. Kemudian hadiahnya itu adalah jadi untuk mendapat rekaman album rohani gitu. Dan saya bertumbuh dibesarkan secara Kristiani juga, dan
untuk mendapatkan hadiah itu menurut saya itu bukan pekerjaan ya. Itu menurut saya tuh jadi kayak pelayanan. It's something that I have to do for what God has done to me. Gitu. Oke. Terus dari situ saya kuliah. Kuliah saya sempat juga jualan baju. Jadi kalau dulu tuh nyetir mobil Panther lama. Oke. Panther kotak itu. Iya, dari Malang ke Jakarta nyetir sendiri sama adik. Wow. Berdua 24 jam sekali jalan untuk ke Tanah Abang. Mobil Panther itu kita penuhin sama baju sampai literally sampai atap supaya memaksimalkan ini ya, memaksimalkan tempat supaya kita nggak rugi. Yeah. Kemudian kita balik lagi ke Malang. Mobil yang sama saya ubah jadi etalase. Saya keliling sekolah dan universitas untuk jualan baju. Wow. Jadi keliling-keliling ke teman-teman, baju-baju ini dari Jakarta. Oke. Iya, jualan baju itu untuk bayar uang sekolah, untuk yang lain-lain lah. Nah, terus lulus kuliah, pada saat saya magang di Jakarta. Kemudian saya cukup beruntung bahwa pemilik perusahaan minta saya untuk lanjut. Nah, jadi saya belum selesai skripsi tapi dia mengizinkan saya untuk lanjut. Nah, jadi itulah awal karir saya di Jakarta. Kerja di perusahaan media, kemudian pindah ke perusahaan media tapi punya Eropa. Kemudian dari situ saya berpikir kalau saya bisa mengerjakan ini untuk orang lain, untuk negara lain, kenapa saya nggak kerjakan ini sendiri? Waktu itu saya mikir kalau mungkin saya nggak bakal nikah, saya mau fokus ke karir kayak gitu. Jadi if life only one time gitu, only once, why not I do the thing that I want to do gitu. Salah satunya adalah bikin company. Saya mikir kalau if everything falls apart tomorrow, I can still work for another company. Tapi jadilah dari tahun 2015 itu sampai dengan hari ini. Itu cerita singkatnya. Wow. Jadi istilahnya gini, kalau saya mungkin agak simpulkan sedikit ya. Kadang-kadang ada banting setir di sana sini, tetapi interestingly they all lead to one direction, istilahnya menariknya. Karena gini, kalau Demi dulu tidak istilahnya belajar untuk ngerjain apa aja gitu ya istilahnya gitu kan, itu kan berarti kan kurang lebih karir palu gada gitu ya. Betul. Karir palu gada banget gitu ya. Kalau Demi tidak mengalami seperti itu, mungkin Demi tidak akan bisa membangun bisnis sampai hari ini. Bisa jadi gitu. At least you didn't have the skill yet gitu kan pada waktu itu. Tapi kan makin kesini makin membangun skillnya untuk jadi you become the tough woman who you are now gitu kan. It trained me to be resilient in any condition. True. When times are hard, times is hard. Saya cari cara gimana supaya itu nggak menghancurkan saya, tapi saya bisa berdiri dan do something about it. Karena ya nggak ada yang nolongin gitu kan. Betul. So if I don't help myself, I'm gonna be just there. So I have to do something. And you have a family to support too gitu kan pada waktu itu. So, ada keluarga yang memang kalau tadi sempat ngutip kalimat Demi di awal untuk menunjang perekonomian keluarga gitu ya. Berarti kan ada keluarga yang juga harus istilahnya kita support ya dalam hal itu. Betul. Saya terlahir di keluarga yang secara perekonomian juga kurang beruntung gitu. Ayah saya tuh buruh pabrik, mama saya tuh ibu rumah tangga. Saya 3 bersaudara, jadi memang it's tough gitu untuk bisa menyekolahkan. Saya ngerti lah ya karena sekarang saya udah punya anak. I know it's not easy untuk nyekolahin 3 orang anak, masih ngasih makan dan makannya banyak-banyak lagi gitu kan. Makanya banyak-banyak terus masih anak-anaknya masih suka basket lah, suka main, and they try their best untuk support kita gitu. Nah, jadi masa-masa itu juga bukan berarti kita nggak tahu gitu. Jadi kita sebagai anak-anak, saya dan adik-adik, kita tahu persis kalau family kita tuh nggak ada gitu. Kalau kita misalnya datang ke satu toko, kemudian kita suka satu barang gitu. Saya ingat banget dari kecil gitu.
karena kita waktu itu belum mengerti harga barang ya. Jadi yang kita lihat tuh jumlah nolnya ada berapa. Kalau nolnya banyak jangan minta, liatin aja gitu. Kalau di Malang itu dulu ada supermarket atau ngomongnya kalau sekarang orang bilangnya mall ya gitu. Kita di Malang tuh ada namanya Mitra gitu. Oh right. Tahu kan? Ya. Saya dari Malang by the way. jadi we came from the same gitu. hometown. Yeah. Nah jadi ada satu swalayan tuh namanya Mitra. Yes. Itu ada jual, selalu mereka tuh punya kayak etalase gitu kan, di tangga turun tuh kayak ada etalase apa gitu, ada mainan-mainannya. Dan itu menggiurkan sekali buat anak-anak. Betul. Nah, itu jadi saya sama adik-adik saya cuman lihat di depannya terus kita bilang ini bagus ya tuh, lihat tuh rodanya bisa kayak gitu tuh warna-warni bagus, kamu lihat nggak yang itu, terus nama saya paling datang atau tante saya ingat pernah datang, kenapa kepengen ya, enggak gitu, jadi jawabnya enggak, cuman lihat aja, enggak, because we know gitu kalau ya nggak mungkin bisa beli, dan kalau kita bilang mau beli juga it breaks their heart gitu. Kayak they cannot do anything, so kita bilang enggak, kita liatin terus. So ya jadi memang secara perekonomian memang kurang, ada masa-masa kita mengalami bersama-sama nggak bisa makan, tapi penyertaan Tuhan baik lah ya. Jadi pada saat nggak bisa makan ada tetangga atau teman dari keluarga yang kalau kita orang Jawa bilangnya selamatan gitu, anaknya setahun, anaknya sebulan gitu, ngirim satu kotak makanan. Kalau zaman sekarang kan ngirimnya hampers lucu-lucu ya. Kalau zaman dulu tuh satu kotak makanan full nasi kuning, nasinya tuh padet dan full dan bisa satu keluarga makan kenyang gitu. Ya mungkin nggak kenyang-kenyang banget tapi cukup. Gitu. Yes. Jadi itu hal-hal seperti itu tuh menyelamatkan kita. Terus keluarga datang bawain apa, donat gitu, ayo makan, karena tante saya itu penjual donat gitu. Jadi ini ada donat sisa yang belum laku. Enak loh tapi dan itu menyelamatkan kita suka banget gitu. Jadi kayak ada donat sisa nggak laku gitu. Jadi Oke. Dan itu yang memang membentuk karakter Demi menjadi resilient itu tadi gitu ya. Ya banyak keadaan di mana saya tidak punya pilihan. Saya dan keluarga tidak punya pilihan. Kalau saya tidak melakukan hal ini hari ini, besok nggak makan. Kalau tidak melakukan tindakan hari ini, tahun depan mau jadi apa? Jadi pilihannya itu bukan pilihan ya. Kalau enggak ya bisa aja. Kalau sekarang kan orang kan bilang ya pilihannya kamu apa enggak. Kalau mau ya kamu bisa bagus. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kamu ada di tempat kamu sekarang. Sedangkan saya tidak punya pilihan itu. Kalau ada di tempat saya sekarang tuh nggak bisa makan gitu. Jadi so I have to do the thing that I have to do. Which is interesting karena kita lihat ya, Mas, kalau zaman sekarang nih banyak sekali orang, tidak semuanya tentunya gitu kan, banyak sekali orang yang pada saat situasi kurang beruntung seperti itu, especially financially gitu ya, ada orang-orang yang kemudian malah jadi menyalahkan keadaan lah, or worst come to worst, nyalain pemerintah, betul. Wah ini gara-gara pemerintah begini. Apalagi kan kita lagi marak-maraknya nih satu isu tentang financial crisis di Indonesia gitu ya, bahwa ada resesi dan sebagainya gitu kan. But at that time sebenarnya saya ngelihatnya gini loh, namanya isu financial crisis itu selalu akan ada from time to time, either itu individually atau secara collectively gitu ya. Tapi kan the way we perceive things, bagaimana cara kita memandang situasi itu sebagai situasi yang akan membuat kita mati atau membuat kita justru bangkit, itu kan adalah pilihan kita. And you chose the later gitu loh. You chose to nggak bisa kayak gini terus gitu kan. I have to get up from here gitu kan. Apa yang men-trigger Demi untuk, makanya lebih specifically ya, kalau tadi kan keadaannya begini dan Demi akan memikirkan what to do, tapi apa sih yang sebenarnya benar-benar men-trigger bahwa I have to do something? In my case, karena kalau if I don't do it, I know what my future will be. Contohnya udah ada. If I want to follow the same path like what my father took,
I know what kind of person I will be. Hmm. Atau di sekitar keluarga, atau di sekitar ya society lah, tetangga dan macam-macam. Kalau saya setiap hari saya jadi seperti itu, I realize when I was in high school, kalau saya mau seperti itu setiap hari, saya tahu masa depan saya seperti apa. Sedangkan mungkin saya juga karena kondisi masa kecil yang mungkin under pressure, kemudian karena memang nggak punya uang dan ada beberapa masalah di keluarga yang akhirnya saya banyak dapat judgement dari society, dibilang kalau intinya dibilang kemungkinan besar nih anak perempuan ini tidak akan menjadi anak perempuan yang baik atau sukses gitu. Karena saya pada saat kecil itu saya tomboy, saya tomboy. Jadi other moms mungkin mikir kenapa nih cewek kok kayak begini banget gitu. Pecicilan banget, urakan banget gitu. Karena pada saat pulang sekolah tetangga saya semuanya cowok. Jadi saya kalau pulang sekolah saya mainnya main bola sama mereka gitu. Saya bukan main masak-masakan gitu kan, atau kalau sekarang tuh kan cewek-cewek tuh kalau anak kecil tuh gambar bareng gitu kan, gambar bareng ini coloring gitu. Nggak ada saya coloring, saya tuh naik sepeda gitu kan, terus main bola, main sepatu roda yang rodanya 4 itu. Jadi judgement seperti itu yang mungkin dari kecil saya terima, dan saya pikir pada saya terima itu pasti meskipun saya anak kecil, saya juga merasa that's not nice gitu. Enggak, tapi aku nggak begitu gitu. Jadi ya saya juga nggak tahu ya waktu kecil tuh saya terlihat seperti apa. Saya juga nggak ingat penampilan saya tuh seperti apa, sekampung apa atau apa gitu, saya nggak tahu. Atau saya memang nggak saya rasa saya bukan nggak sopan sih, tapi mungkin lebih ke pecicilan mengenai sebagai perempuan. Sedangkan perempuan mungkin stereotipnya zaman itu harus kan kalem, itu kan cewek yang baik, rambutnya panjang gitu kan. Saya kan rambut diikat terus gitu kan, main bola pakai bandana di begini, pulang-pulang keringetan semua, pulang keringetan, kaki luka semua gitu karena jatuh gitu. Nah jadi stereotip seperti itu yang membuat saya bahwa you can say anything about me, tapi saya bukan orang seperti itu. Nah itu dari kecil itu kayak wisdom pertama lah yang saya punya secara personal. Saya menyadari bahwa bisa aja nih di dalam satu kelas atau di dalam satu society bilang, misalnya 50 orang nih, 40 orang bilang Demi is not a good person, tapi I know I'm not gitu. Saya pernah dibilang mencuri di dalam kelas. Dituduh mencuri. Dan itu dituduh mencuri, akhirnya dalam 1 tahun di masa itu saya dibilang and they didn't prove it, they cannot prove it, tapi ya tetap aja kan udah di stereotip. Mungkin saya nggak tahu stereotipnya karena apa, karena I was too young to remember gitu. Apa saya memang terlihat miskin atau apa, saya nggak tahu kenapa saya jadi dituduh mencuri gitu selama 1 tahun. Tapi masa yang membentuk saya itu saya masih SD ya, jadi itu membentuk saya. Saya tahu ketika semua satu teman kelas saya bilang saya mencuri, kalau saya bukan pencuri, saya bukan pencuri. Betul. Kamu semua orang bilang saya pencuri, I am not. Nah, itu saya jadi keras tuh, jadi tough itu dibentuk di kelas 5 SD. Saya dibentuk di situ. Nah jadi dari situ saya punya pilihan, menyalahkan keadaan. Karena mereka bilang saya pencuri, ya saya nyolong aja. Karena saya bilang mencuri, saya nyalahin mama saya atau papa saya. Kenapa mama sama papa nggak punya uang? Saya jadi nggak bisa punya barang-barang yang bagus-bagus yang dibilang saya jadi yang nyolong karena barang saya mungkin jelek. Saya nggak tahu ya, saya nggak ingat lah gitu. But I have options gitu. Saya mau menyalahkan keadaan atau I have to stand up for myself, which is pada saat itu ya nggak ada yang bantuin saya lah ya gitu untuk mau bantuin apa gitu. Nah jadi kayaknya terbentuk dari situ. Dan itu berlanjut sampai dengan saya ya besar ya, sampai dewasa. Kalau ada keadaan yang memojokkan saya atau membuat tidak menguntungkan saya dalam hal apapun lah ya, mau dalam hal ekonomi, dalam hal dijudge secara society, dibilang kamu begini, kamu gitu,
I know myself. Yeah. And when I am not the one that You yang said, kamu bilang, gitu, I will prove it. Itu ada ambisi ya dari sini kan, kalau dari sini kan orang kalau dengar tuh udah dengar nih cewek nih ambisius keras banget. nih, ambisius nih. Tapi ya itu it's a good ambition for me. Jadi dari kecil tuh saya selalu punya perasaan I will prove it one day. I will prove it to everybody. I'm not a thief. And even though my family nggak punya uang, I'm not a thief and I can make a living for my family. Jadi mentality-nya mungkin dari situ ya. Nah, kalau sekarang juga pada saat di Malang, akhirnya pada saat lulus kuliah ada pilihan. Waktu itu mama saya juga bilang di Jakarta nggak ada orang, nggak ada keluarga. Kamu stay dong di Malang, jangan ke Jakarta. Nanti mau jadi apa gitu? Anak perempuan sendirian merantau ke Jakarta. And the thing that I said to my mom at that time itu benar-benar, "Ma, kalau aku tinggal di Malang, aku mau jadi apa?" And my mom tuh kayak lagi nangis gitu, kayak nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Dan itu cuman perkara aku taking a chance ya. Ya, taking a chance. Dan itu perkara di Malang waktu itu cuman pada saat itu pengen punya gaji 2 juta, karena 2 juta tuh yang mencukupi kebutuhan keluarga. Nggak ada yang mau gaji aku 2 juta. Di Jakarta mau gaji aku 2,5 juta. Berangkat ke Jakarta. Gitu. Jadi itu yang membentuk. Kalau tadi pertanyaannya mau menyalahkan keadaan atau enggak, ya that what shapes me ya gitu. Jadi kalau ada kondisi yang memojokkan kita, ya you have two options. Mau menyalahkan keadaan, or you just get up and prove to everybody that it's. Saya suka mindset itu. Now I begin to understand kenapa why dari pertama kita ketemu somehow I like your vibe, you know, because like ambitionnya. Gini, betul. You're ambitious, tapi kayak tadi saya bilang, you have a good ambition. Dalam arti gini loh, ada orang-orang kayak tadi sempat Demi katakan bahwa begitu kita disalah-salahkan, terus kemudian akhirnya kita ya udahlah, gue udah disalahin anyway, gitu kan, gue udah disalahin anyway, I'll just gue udah jadi dicap jadi maling, ya gue maling aja sekalian. Ada orang-orang yang akan berpikiran seperti itu, but you thought otherwise. You thought the other way around bahwa gue bukan maling, lu mau ngomong gue maling kayak apapun, gue bukan maling. 30 kayak tadi gitu kan, 39 teman di dalam satu kelas ngecap Demi maling, but I am not. And I will not surrender to that labeling. Itu kan, itu loh, poinnya kan di situ gitu kan. Saya nggak akan surrender di dalam labeling itu, dan saya akan buktikan bahwa I am not, and here you are. I think you got the key. I will not surrender. I will not surrender, gitu ya. Itu yang selalu saya ini sih. Kalau memang ada keadaan susah, I will not surrender. Waktu saya pertama kali merintis di Jakarta, uangnya nggak cukup, yang tadi yang gajinya 2,5 juta itu, uangnya nggak cukup. Baru berasa nggak cukup. Ya? Baru tahu kalau ternyata kehidupan di Jakarta kehidupannya nggak dapat tuh 2,5 juta. Akhirnya yang saya lakukan adalah nego tukang ojek. Untuk? Saya masih ingat banget. Kalau ini saya cari orangnya udah nggak ada. Namanya Pak Suparman, orang Semarang. Saya bilang, Pak, minta tolong, saya uangnya cuma ada segini. Boleh nggak saya diantar jemput setiap hari dari kantor ke kos-kosan? Nego tukang ojek. Pak Suparman bilang, saya ingat anak saya di kampung, Non. Ya udah, saya tiap hari diantar jemput sama Pak Suparman. Nggak banyak mungkin uangnya buat dia ya, kayak mungkin malah cuma uang bensin. Atau nggak tahu uang bensin cukup apa enggak. Tapi ya karena nggak ada uang, ya harus nego. Sampai tukang ojek pun saya nego. Orang-orang seperti ini ada sebagai guardian angels-nya kita loh. No, I have dark side too. I know. Tapi masih gini, kita ada dengan orang-orang, masih gini, dalam arti gini, bahwa
pada saat Oh, kita you mean this tukang ojek Pak ojeknya. Superman ini, Oh, ngerti okay. kan? Yeah, Bahwa of pada course. waktu kita memberanikan Of diri course. untuk we step forward, dan kenapa nggak gua coba Oh ya? Oh ya, of course. I will. Oh ya, itu aku. Itu kan maksudnya gini, kan ada kan gini, itu kan kalau kita mau ngomong mindset kebanyakan nih, mindset pada umumnya ditawar begitu, nggak bisa deh, lu nggak bisa gitu kan. Betul. Apalagi kita bicara business is business, friend is friend, Betul. betul kan? Tapi kan at some point ada momen-momen di mana waktu kita memberanikan diri untuk menegosiasikan dengan keadaan yang apa adanya itu gitu ya, you showed your vulnerability istilahnya gitu kan. Akan ada yang istilahnya guardian angels ini gitu loh, yang ya udah gue bantuin. It's true, dan I believe guardian angels are everywhere. Mm-mm. Dan ini yang mungkin hari ini harus kita pelajari gitu, social skill. Karena sekarang kita itu sangat tergantung dengan Yes, teknologi. betul. Semuanya ada di social media, ngobrol di social media, berantem lewat WhatsApp, ya kan, negosiasi lewat WhatsApp. Kalau memang nggak mau ngobrol, tinggal nggak balas WhatsApp atau nggak mau angkat telepon gitu. Nah, social skill is very important. Tadi being vulnerable is very important. Showing people that we're only human. Saya masih percaya kalau, dan saya percaya sih sampai hari ini, kalau banyak orang baik di sekitar Betul, kita. betul. But when we stop communicate, ketika kita stop Kita nggak akan ketemu orang berkomunikasi, baik-baik itu. oh ya, Ya. semuanya itu hanya ada di otak kita. Betul. Kita kalau kita nggak pernah ngomong, Iya. itulah yang hal-hal yang jelek itu akan mulai terjadi. Ya. Gitu. Kalau kita nggak pernah ngobrol dengan orang lain, kenapa ada perang gitu kan? Ya? Betul. Ada perang karena you stop communicate to each other gitu. Yeah. If you communicate, if you negotiate, if you show Betul. your vulnerability, what you need, how can I help you? Ya. I The agree. world is a better place. The I world agree. is a good world. Wow. Ini pembicaraan daging banget. bahasa sekarang pembicara daging banget. This is why I love untuk mengundang narasumber-narasumber yang seperti Demi ya. Maksudnya dalam arti gini loh, yang memang waktu mereka bicara sesuatu itu come from their real cases gitu ya. Dan kalau saya lihat ini salah satu yang juga biasanya saya di JRP saya sering ngomong tentang SWOT analysis, tapi saya ngajaknya ke point of view bahwa terutama di opportunity and threats gitu kan, bahwa we will face threats every day gitu kan. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam challenges gitu ya. Tapi di dalam challenges itu akan selalu ada opportunity kalau kita benar-benar Betul. we want to sit down and Betul. take a look what we can do Betul. gitu kan. Dan itu yang I think that's what happened to you, right? Gitu kan. Betul, dan mungkin kalau di zaman sekarang ya, kita kan bisa akses semuanya informasi itu lewat handphone kita, di tangan kita. Kita bisa tahu bahwa oh ya opportunity-nya di sini, threat-nya di sini. Sometimes kita bisa ngaca juga, oh ya kayaknya yang ini aku salah deh, yang ini. Tapi ada satu hal yang di dalam hidup saya itu juga sangat penting, mentor. Nah, saya punya mentor di mana ketika saya masih di Malang, Yeah. ada satu mentor saya yang sudah ke Jakarta. Orang Malang juga udah ke Jakarta. Kemudian ketika saya mau pergi ke Jakarta, saya telepon, gimana ya, saya mau ke Jakarta, tapi saya nggak ngerti apa-apa ini. Berangkat. Nggak pakai babi bu ya. Kata-katanya cuma seperti True. itu, berangkat. Dan cuman karena ada satu orang, nih kan balik lagi ya, saya nggak punya banyak orang yang bisa Yeah. ngajarin saya. Cuman karena satu orang bilang, berangkat, you can do it, bisa. Berangkat saya. Meskipun saya harus bawa kipas angin dari Malang, Ya. karena tidur harus pakai kipas angin, Ya. Wow. saya berangkat. Salah satu alasan saya buat bisnis sendiri. Saya waktu itu kerja buat perusahaan Eropa. Perusahaannya sudah IPO. Bisa bilang gajinya luar biasa. Saya bisa sombong-sombong waktu itu. Kayak, mau apa aja bisa lah gitu. Cuman karena ada satu orang mentor saya, another mentor ini. Saya punya 3 mentor. Another mentor bilang ke saya, "Dem, bikin bisnis sendiri." Wah, gimana caranya? Bikin PT aja nggak bisa? Bisa. Loh, bikin PT nggak bisa?
Bisa, kamu bisa, udah bikin aja. Cuman karena itu saya bikin satu orang. Ada masa waktu saya bilang kalau saya nggak mau nikah karena pengalaman keluarga, pengalaman pribadi dan lain-lain. Saya nggak mau nikah. Ini mentor yang lain. Saya melihat kehidupannya dia, bagaimana dia bisa happy dengan family-nya. Saya melihat, oh itu real ya. Keluarga yang happy itu ada. Memang ada keluarga yang happy, tapi keluarga yang happy itu ada. Hanya karena dia bilang, one day you will find someone. Dan karena saya melihat dia dan keluarganya, akhirnya saya menikah hari ini. Nah, jadi banyak hal yang mungkin kita itu punya informasinya, kita tahu diri kita sedikit di sini, kita punya kelebihan di sini, kekurangan di sini, ancaman ada di sini. Cuman untuk melihat secara objektif, melihat diri kita secara objektif, keluar dari diri kita sendiri, oh posisi kamu di mana? It's not easy. Nah, disitulah mentor dibutuhkan. Karena mentor tuh bisa lihat, kamu tuh punya kelebihan di sini. Betul. Kan kalau masih muda tuh kayak, masa sih aku nggak bisa, ya nggak usah masih muda lah ya, udah seumur segini juga masih kadang-kadang bisa begitu masa ya? sih iya kan ya, masa sih yang di sini kayaknya enggak deh. Ini mentor orang lain itu bisa melihat, no, kamu bisa kesini, jalan. Dan dari pengalaman saya, satu orang aja bilang you can do it, jalan. Jadi mentor itu juga hal yang penting. Ya, kita nggak bisa mengembangkan diri kita kalau kita kadang-kadang hanya melihatnya. Ini lagi ngetren nih, salah satu istilah yang lagi ngetren, Dunning-Kruger effect. Apa tuh? Enggak tahu tuh apa tuh. Dunning-Kruger effect itu ada orang-orang yang menilai dirinya dengan cara yang salah gitu kan. Jadi dia melihat bahwa dirinya terlalu hebat. Ada yang terlalu hebat, misalnya terlalu gini. Tapi kan kenyataannya kan mentor itu membantu kita to go back where we are. Gitu loh. Akan mengingatkan kita, akan mengingatkan kayak tadi gitu kan, bahwa udah mungkin ada pemikiran nggak sih pada waktu Demi di perusahaan Eropa itu, udah settle lah begini, udah oke, gaji segini gitu kan, suruh buka bisnis kan, you have to start again from something yang gitu loh. Jangan salah ya, waktu 6 bulan pertama bikin bisnis menyesal. Itu dia gitu kan. Gak punya uang ya kan, gak punya gaji tetap. Why did I? Pasti ada keputusan kita, merasa keputusan kita salah gitu loh. Oh ya, ada masa-masa gitu kan. itu. Cuman I always make timeline for myself. Jadi waktu itu mikirnya, biarin deh, aku jalanin. Kalau memang 3 tahun ini nggak berhasil, aku akan kerja buat orang lain. Kalau setahun emang udah gagal total, emang nggak bisa dilanjutin, ya udah setahun tutup. Jadi ada timeline seperti itu. Cuman ya balik lagi, balik ke kata-kata awal tadi, I will not surrender until ya bener-bener udah terkapar gitu. Oke. Ini keren banget sih. But, kira-kira nih kalau untuk Demi ya, buat para yang nonton kita hari ini, gitu ya, what can you suggest them about personality development? What can I suggest? Banyak ya kayaknya. Nggak banyak sih, bukan masalah banyaknya sih, dari sisi yang mana sih, lebih ke situ ya. Tapi satu hal yang mungkin yang ini bisa applicable for I hope bisa applicable for everybody. Invest in yourself. Invest in yourself itu kalau sekarang saya lihat di sosial media, bukan invest in yourself itu kalau cewek itu cuman cantik aja gitu kan. Itu kan karena kita tumbuh di generasi Kim Kardashian gitu kan. Bisa pokoknya cantik ya kan. You don't need to have any talent and you can make a lot of money. No gitu. Itu hanya beberapa orang yang bisa seperti itu gitu. Dan meskipun mereka hanya cantik, tapi mereka juga pintar loh. They can use the momentum to make money. Exactly. Ya kan? Ada skillnya juga tetap. Nah jadi jangan hanya invest in yourself tuh hanya cuman kayak yang penting jadi cantik, and then olahraga pokoknya badannya bagus. No gitu. Yang di sini tuh juga penting. Yang di sini juga penting gitu. Dan jangan hanya terima yang ada di sosial media mentah-mentah gitu, karena sekarang kita dibombardir dengan hidup kita di situ lah ya kan. Kita udah nggak bisa mengelak lah. Orang Indonesia itu
Spend a lot of time di sana, dan salah satu yang tertinggi di dunia, gitu kan. Jadi hidup kita di sana. So you have to be careful with what you consume. Apa yang masuk ke otak itu akan menjadi hidup kita, gitu. Nah, kalau kita consume konten-konten yang tidak membangun, ya kita akan menjadi, kualitas hidup kita akan turun, mau nggak mau. Betul. Nah, jadi konten itu sangat penting. Yang tidak berguna langsung unfollow, yang tidak berguna langsung bilang not interested. Kalau yang berguna, follow di situ supaya kamu bisa berkembang lebih lagi dan lagi, gitu. Karena sekarang belajar itu kan nggak harus di sekolah gitu kan, belajar itu kan nggak harus, tapi belajar yang jadi part of daily life kita itu juga penting, gitu. Nah, jadi social media itu harus hati-hati. Kemudian invest in yourself itu juga hati-hati kalau misalnya menerima informasi, karena kan sekarang yang digonggongkan di Indonesia atau di sosial media tuh kalau menikah itu nggak enak, ya nggak? Marriage is scary. Ya, marriage is scary, gitu. Punya anak itu tidak membawa kebahagiaan, gitu. Itu yang ngetop. Tapi is it true? You really need to see the real life. Yes. Gitu. Jadi jangan cuman melihat apa yang di sosial media yang diramein sama banyak orang itu karena ada 1-2 orang atau segerombolan orang yang merasa sakit hati dan punya pengalaman yang sama, akhirnya mereka menggaungkan itu. Tapi banyak kok orang yang bahagia dengan marriage, and itu adalah part of human life that we need other people. We need to be loved, gitu kan. Kita butuh pasangan itu, dan real love itu ada. Jadi jangan hidup di social media, reach out dan punya social skill untuk ngobrol dengan orang lain, so you know what's real, not what's in the internet. Betul. Jadi invest in yourself, not only physically, internally, in your mind, but in your heart, gitu. And social skill is very important these days, especially. Pengen ngobrol lebih banyak lagi, but nanti kita akan undang Demi untuk momen yang lain. Kita akan ngobrolin yang lain-lain lagi. Thank you so much. It's been really amazing to talk with you, ya. Dan saya mendengarkan cerita-cerita yang sepanjang kami kenal, banyak cerita yang saya tidak tahu dan diceritakan di podcast ini. And I think pretty much kalau saya boleh simpulkan dari semua pembicaraan kita adalah kita nggak boleh menyerah dengan keadaan, betul ya. Bahwa kita bisa mengalami yang namanya keadaan-keadaan tidak menyenangkan, tapi kita atau mungkin keadaan-keadaan yang mungkin menurut kita di luar harapan kita, di luar planning kita. But kalau bahasa Prancisnya c'est la vie, that's life. Gitu ya. Kalau ada pepatah yang mengatakan when life gives you lemon, let's just make a lemonade. Bisa dijual lemonade, gitu ya. Jadi never surrender, teman-teman. Bahwa ada hal-hal, saya juga beberapa waktu terakhir ini saya banyak berpikir tentang satu mindset bahwa growth itu baru ditemukan after you survive. Jadi setiap orang itu, kalau kita masih pada waktu momen kita sedang survive, terus kemudian kita menyerah, then you will not find growth in there. Seperti tadi Demi memulai bisnis sendiri 6 bulan pertama, itu kan survival mode, gitu ya. Tapi setelah 6 bulan kita akan ngelihat ke belakang dan wow, I'm glad I didn't surrender. Gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita harus mencoba menempatkan diri, kalau saya di ilmu saya Neuro Linguistic Programming atau NLP, belajar untuk kita create history in the future. Ada satu pembelajaran itu, gitu kan, bahwa coba pikirkan, gitu kan, apa yang akan dikatakan diri kita di 2-3 tahun yang akan datang kepada diri kita sekarang. Will you be proud of yourself, or will you be sad looking at you surrendering? Pastikan Anda sudah subscribe di YouTube kami, dan pastikan bahwa Anda juga klik tanda lonceng di YouTube tersebut supaya setiap kali ada video-video baru Anda akan mendapatkan update. And of course, thank you for this day. Thank you. It's been glad for you.
having with us here It's gitu an ya. honor to be Dan here. saya Thank you. bersyukur banget mendengarkan banyak sekali cerita dari Demi, dan I'm pretty sure para pendengar atau penonton hari ini juga mendapatkan insight-insight yang luar biasa. Semoga ya. Thank you. Oke, Terima thank kasih you. banyak. Sampai ketemu lagi. God Thank bless you. you. God bless. Time to maintain yourself. In this space we will show you how to explore how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move